Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat ya dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada video kali ini kita akan belajar di software Autodesk Inventor terkait tentang yang namanya presentation gitu ya. Jadi kalau di dalam tools atau fitur yang ada di Inventor kan ada 4 ya. Secara template-nya ada part, ada assembly, drawing, dan juga presentation. Nah, kita nanti akan belajar terkait tentang presentation ini. Di mana presentation ini nanti seperti yang terlihat pada layar kita masing-masing ini. Kalau saya play gitu ya, nah itu nanti akan menunjukkan bahwasanya dia seperti ada proses yang namanya pelepasan ataupun nanti proses pemasangan. Jadi di dalam presentation ini bisa memberikan panduan bagaimana cara untuk part by part gitu ya. Ini khususnya untuk yang bagian atau proses assembly ya. Jadi bisa menunjukkan proses assembly dari part pertama sampai part terakhir dan terassembly semuanya seperti itu. Ini adalah fungsi ataupun tujuan dari yang namanya tool presentation yang ada di Autodesk Inventor Profesional gitu ya. Jadi sangat menarik sekali, sangat membantu sekali terkait dengan tools yang satu ini gitu ya. Kita juga bisa memberikan berbagai macam ini ya, view atau angle pandangan dari sudut yang kita inginkan, lalu juga arah ataupun posisi letak dari part-partnya tersebut. Jadi sangat menarik sekali. Oleh karena itu silahkan disimak dan ditonton video ini untuk bisa mengetahui langkah step by stepnya. Oke, yang pertama di sini ada beberapa tools ya di dalam presentation itu sendiri. Yang pertama di sini ada insert model gitu ya. Insert model di sini seperti biasa, seperti kayak di assembly atau place ya. Jadi kita memunculkan atau memanggil assembly. Jadi bukan part ya, tapi assembly karena memang presentation ini khusus untuk hasil dari assembly. Jadi beberapa part yang telah digabungkan yang nanti akan dibongkar gitu ya, atau akan dilepas satu persatu sesuai dengan urutannya. Nah, jadi harus kalau bisa urut ya, supaya kalau urut ini nanti kan juga membantu proses tadi, baik secara proses pelepasan maupun pemasangannya. Jadi kalau bisa urut ya. Jadi misalkan di sini kan ada bagian yang ini ya, apa namanya, servo, ada bracketnya juga gitu ya, ada servo lagi, ada bracket lagi dan bracket di sini. Nah, tidak mungkin kita memasang bagian yang di sini ya, langsung di sini gitu ya, tanpa memasang servo terlebih dahulu kan ya. Jadi tiba-tiba ini terpasang atau terlepas, misalkan seperti ini. Saya mau buat misalkan ini saya lepas itu ya ke atas itu. Nah, tiba-tiba saya lepas ke atas itu ya. Saya play. Nah, seperti ini tiba-tiba lepas gitu ya. Kalau kita lihat itu nanti kan itu mustahil ya. Maksudnya mustahil itu pastinya ketika ini kita tarik ke atas, ini kan juga ikut gitu ya, servo yang di sini. Ini juga akan ikut gitu ya. Karena kan ini satu bagian yang tersambung gitu ya. Kecuali kalau kita melepas dulu ini ke sana, servonya ini. Jadi ini saya delete dulu. Nah, terus ini yang saya ini dulu ya, bagian servonya ini. Nah, ini saya arahkan ke sana ya. Nah, seperti ini. Baru bagian ininya ke atas gitu ya. Nah, terus kemudian saya akan ini saya delete dulu. Ini saya mau menunjukkan prosesnya yang betul gitu, maksudnya supaya, nah jadi terlihat ya, ininya mundur dulu, dilepas dulu yang servonya, baru bisa diangkat part ini. Bukan seperti tadi, partnya diangkat dulu, baru servonya. Nah itu kan tidak mungkin gitu ya. Dalam suatu proses apa namanya, penggabungan gitu ya, atau penyatuan beberapa part itu tidak mungkin terjadi. Jadi ini ke atas sendiri terus yang ini tidak ikut ke atas, tidak mungkin karena ini kan satu bagian. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan ya nanti dalam proses presentation ini. Kita tidak boleh atau tidak asal mengeluarkan ataupun memindah posisinya gitu ya. Nah,
Ini pun juga bisa untuk proses proses penggabungannya. Kalau tadi kan yang ini tanda play current storyboard gitu ya, itu dia kayak dia melepasnya. Kalau yang satunya reverse gitu ya, itu dia memasangnya gitu. Jadi dari kondisi di luar terus nanti baru dipasang. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari dua tools ini, play current sama play current reverse ini, itu bisa membalikkan ya proses apakah dia mau melepas atau memasang seperti itu. Oke, jadi perlu diperhatikan juga prinsip dari itu tadi ya, proses pelepasan dan pemasangannya. Tidak boleh asal menggerakkan ataupun melepas gitu ya. Oke, itu adalah insert model tadi ya. Jadi kita harus memanggil assembly ya, file assembly bukan file part, karena ini untuk presentasi ini khusus untuk yang bagian yang sudah tergabung ya dari beberapa part. Kemudian di sini ada namanya new storyboard. Jadi storyboard tuh ini di bagian bawah sini terlihat kan ya. Di bagian bawah sini itu bisa diketahui atau dilihat seperti kayak di studio-studio musik mungkin ya, atau studio-studio atau software edit gitu ya, edit video, edit gambar gitu, atau edit musik, file, suara. Ini adalah bagian yang bisa kita atur-atur gitu ya. Jadi bisa kita posisikan mau seperti apa gitu ya prosesnya. Jadi intinya untuk new storyboard ini adalah menampilkan bagian di mana itu terdapat beberapa proses kayak tadi kita misalkan kamera gitu ya. Jadi kamera itu maksudnya posisinya gitu ya. Seperti apa sih kamera ini gitu ya. Saat proses pengambilan gambarnya gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan kameranya kan nah seperti ini kan ya. Dia kayak jauh gitu ya. Nah, ini kenapa kok satu persatu ini, karena ini saya rubah-rubah nih tadi. Jadi kita juga bisa ya merubah atau juga mungkin menggabungkan atau dalam satu proses yang sama juga bisa gitu ya. Nah seperti ini misalkan. Jadi ini bisa kita edit, bisa kita atur sesuka kita juga. Nah ini ada banyak sekali ya, karena memang filenya ada banyak. Nah misalkan kita play lagi. Nah seperti ini, jadi juga bisa bergerak secara bersamaan gitu ya, pelepasannya secara bersamaan atau pemasangannya secara bersamaan juga bisa gitu ya, sesuai dengan ini balok-balok atau kotak-kotak yang kita sesuaikan di sini ya, prosesnya apakah mau berbarengan atau bergantian seperti itu. Jadi new storyboard ini fungsinya untuk mengatur itu semua ya, letak dari kameranya, peletakan, apakah dia mau bareng pergerakannya gitu ya atau tidak gitu ya. Nah seperti ini. Jadi seperti kayak pengambilan video pengambilan angle dari videonya gitu ya, apakah dia mau bergerak dulu atau bergerak bersamaan ketika proses dilepas beberapa part gitu ya. Itu juga bisa dilakukan seperti ini. Nah atau juga duluan gitu ya kayak tadi. Nah ini videonya dulu diperlebar baru dikeluarin gitu ya, atau dipecah bagian-bagian dari part-partnya seperti itu. Ini sangat menarik ya, new storyboard storyboard di sini. Ini juga yang menunjukkan part-partnya nanti akan bergerak ya. Ini untuk kameranya, sisi angle kamera, ini untuk komponennya yang bergerak gitu ya. Nah, pergerakannya ini nanti bisa kita atur di tool yang namanya tweak component. Oke, sebelum ke situ kita ke new snapshot view. Untuk new storyboard seperti itu ya. Jadi memang digunakan untuk meletakkan atau memasukkan di catatan waktu, bahasanya catatan waktu berapa di detik ke berapa proses ini terjadi, atau penggabungan proses atau per proses kayak gitu ya. Bisa kamera ya, ataupun juga proses pergerakan dari apakah dia pelepasan ataupun nanti pemasangan seperti itu. Oke, kemudian ada new snapshot view. New snapshot view ini seperti kayak kita tuh mengcapture screenshot klik gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul ya new screenshotnya, misalkan kita mau posisinya seperti ini gitu ya. Nah seperti ini, jadi seperti saat terlepas gitu ya. Saat terlepas seperti ini baru kita klik new snapshot view, nanti akan muncul di sebelah kanan. Oh ya, sebelumnya beberapa fitur yang ada di sini mungkin kalau di version Inventor punya saya ini versi Inventor Professional 2019 ya. Mungkin kalau di versi di bawahnya bisa jadi juga snapshot view ini tidak ada. Maksudnya tampilan snapshot view di sini. Nah, lalu juga untuk
bagian di sini apa namanya timeline untuk storyboardnya ini juga mungkin berbeda juga gitu ya tampilannya. Jadi menyesuaikan sesuai dengan version masing-masing ya yang dimiliki. Kalau punya saya ini kebetulan versi yang tahun 2019, Inventor Profesional 2019. Oke, kembali lagi untuk snapshot view. Jadi misalkan seperti ini ya, yang mau kita screenshot, kita klik aja snapshot view-nya, klik. Nanti akan muncul di sebelah kanan gitu ya. Akan muncul di sebelah kanan dan misalkan kita ingin merubah lagi posisinya seperti ini gitu ya. Kita klik snapshot lagi, nanti akan muncul lagi yang baru, klik. Nah, semisal kalau yang tadi, nah ini kita klik 2 kali, dia akan kembali ke posisi yang snapshotnya tadi gitu ya. Ini saya finish dulu. Nah, sebentar. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan kembali ke posisi atau ke bagian dari snapshot screenshotnya tadi. Screenshotnya ini atau snapshot view-nya ini digunakan untuk apa? Salah satunya nanti bisa digunakan untuk dijadikan file gambar gitu ya. Jadi untuk melihat secara keseluruhan file gambar atau screenshotnya gitu ya dari proses misalkan tahapan ini seperti itu. Jadi kita tidak perlu memplay videonya terus di pause, di screenshot, tidak perlu. Tapi dari proses ini bisa juga dilakukan ya. Jadi dari manapun, detik manapun gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ketika dia mau melepas gitu ya, kita klik snapshot view, klik. Nah kayak gitu. Jadi tidak perlu ketika video sudah jadi terus baru kita screenshot seperti itu ya. Oke, itu fungsi dari salah satu snapshot view. Oke, lanjut lagi. Ini yang menarik ya, tweak komponen. Jadi tweak komponen ini saya delete dulu semuanya ya. Saya delete dulu semuanya. Nah, jadi di sini sudah kondisi normal lagi ya, kondisi ke 0. Tweak komponen ini fungsinya adalah untuk memberikan animasi pergerakan ya. Jadi misalkan saya mau menggerakkan yang bagian ini dulu, misalkan part bawah ini ya, saya ke bawahin dulu. Setelah itu saya isi nilai minus 50, jadi dia akan ke bawah gitu ya. Ditandai dengan ada garis di sini. Kalau kita lihat di sini akan ada sebuah garis. Nah ini ya, namanya trail gitu ya, atau garis referensi pergerakannya gitu ya. Apakah dia ke bawah gitu ya, atau ke atas. Kalau untuk ke bawah ke atasnya sesuai dengan nilai yang kita inputkan atau kita masukkan. Kan di sini tadi saya masukkan untuk tweak komponen itu, klik dulu ya partnya yang mana. Di sini akan ada referensi atau XYZ-nya ya, aksinya kita mau ke arah kemana. Misalkan saya mau ke bawah ya. Nah, minus 50, maka dia akan ke bawah 50. Dari posisi di sini tadi terpasangnya tadi sampai ke bawah 50 gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan, itu apakah mau full trail atau trail segmen. Bedanya apa? Kalau full trail itu hanya satu kali proses saja. Jadi maksudnya sekali proses itu misalkan kita ingin ini ke bawah 50, ke samping 50 gitu ya. Kita kalau misalkan menggunakan full trail maka hanya bisa sekali saja. Sekali proses untuk kekliknya ya, atau memilih proses ke bawah dulu. Setelah itu kita oke. Baru kemudian setelah itu kita tweak komponen lagi, yang ini kita ke arah sini dulu. Nah, minus bukan minus ya, kalau minus nanti ke kanan, dia ke kiri, berarti 20 misalkan seperti ini. Kita klik OK. Nah ini kalau full trail, jadi satu persatu gitu ya. Tapi kalau yang trail segment, jadi kita bisa langsung gitu ya, tidak perlu langsung memilih OK-nya. Jadi ini kita pilih dulu bendanya atau partnya. Full trail ini dipilih yang trail segment. Jadi kita bisa ini dulu, misalkan tadi minus 50 gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Mohon maaf. Saya ulangi, kita yang full trail ya. Mohon maaf, yang trail segment. Nah, ini saya isi nilai minus 50. Kemudian saya langsung tidak perlu diklik OK ya, atau tidak perlu diklik ini centang OK hijau. Ini langsung aja dipilih arahnya kemana lagi. Nah, jadi 20 misalkan, terus ke bawah lagi. Misalkan 30, minus 30. Nah, jadi dia langsung gitu ya, membuat jalur langsung, jadi tidak perlu di OK gitu ya. Tapi kalau yang full trail tadi, kita sekali proses ke bawah dulu di OK,
diklik tweak komponen lagi, pilih yang sebelah kiri, oke lagi, pilih lagi. Jadi tergantung sesuai dengan ini apa namanya rencana kalian mau membuat seperti apa jalurnya gitu ya. Jadi membuat jalurnya seperti apa. Nah, jadi ini bisa langsung gitu ya prosesnya. Kita klik. Nah, kalau langsung sudah seperti ini hasilnya. Nah, terus ini kan view-nya belum ya, apa namanya view untuk saat proses ininya, apa namanya pergerakannya. Oke, sebelumnya di sini juga ada namanya opacity. Jadi opacity ini adalah untuk menyamarkan gitu ya, menyamarkan tampilan dari part yang sudah ada, supaya misalkan kita ingin melihat apa namanya bagian dalamnya atau juga part-part lainnya gitu ya, misalkan. Nah, kita klik ya salah satu dulu, misalkan bagian servo gitu ya, yang bagian sini misalkan kita klik opacity, kita break. Nah, ini bisa kita giniin. Nah, lihat kan ya, seakan-akan kalau kita zoom ini terlihat, lihat nih bautnya atau murnya ya. Kalau kita full kan nggak kelihatan ya, tertutup kan ya bagian sisi dindingnya, bahasanya dinding servo sebelah sini itu tertutup. Tapi kalau kita minus kita kurangin nilai opacity-nya, nah itu akan seperti kayak dia tuh transparan gitu ya, menjadi transparan, semakin hilang lagi kalau kita nolkan, seakan-akan hilang, padahal itu sebenarnya masih ada gitu ya. Nah, jadi opacity ini digunakan untuk itu. Kita misalkan ada beberapa bagian yang ingin diperlihatkan gitu ya, kalau memang di bagian tersebut sangat kompleks atau ada terdapat part-part lain di dalam benda tersebut gitu ya. Fungsinya opacity seperti itu. Nah, kemudian untuk kameranya, jadi tadi kan kita dari bawah sini ya, kita back dulu ininya, kita play. Nah, kan ini kan kameranya seperti ini ya, dia tidak mengikuti gitu bahasanya ya. Nah, ini juga bisa diatur gitu ya terkait kamera ini, itu dengan cara klik capture kamera. Jadi posisinya gitu ya, posisinya mau seperti apa gitu ya. Misalkan saya mau dari posisi sini gitu ya, saya klik capture kamera. Nah, jadi kalau kita perhatikan capture kamera ini ya, seperti yang tadi terlihat ya, misalkan kan kita kan tadi prosesnya kan agak ini ya, agak ke bawah gitu ya, untuk dari apa namanya pemisahan part ini kan ya ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa zoom out seperti ini supaya terlihat ya. Setelah itu kita klik capture kamera. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik ke home. Nah, misalkan seperti ini, maka ketika kita play, nanti dia akan berada pada posisi kamera yang tadi yang kita sudah setting untuk zoom outnya tadi. Kita klik ya. Nah, langsung kan. Jadi dia berubah atau posisinya langsung seperti ini, karena memang kita ingin melihat view itunya, apa namanya view dari pandangannya supaya terlihat kan ya pergerakannya tadi. Nah, mungkin seperti ini juga cukup ya. Kita klik capture kamera lagi. Nah, setelah selesai kita coba klik home lagi. Nah, nanti akan langsung beralih ke view kamera yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk misalkan selanjutnya kita mau bagian tweak komponen lagi ya, komponen lagi yang misalkan sisi sebelah sini, ini saya arahkan ke bawah, minus 25 misalkan, kurang kayaknya 45, oke seperti ini. Nah, namun untuk yang bagian ini, set kameranya, saya rubah posisinya seperti ini dari pandangan sini. Saya klik capture kamera lagi. Nah, kemudian jika sudah, saya kembalikan ke awal. Ini saya klik view home. Nanti akan ada dua angle kamera ya. Saya klik pertama yang ini, angle pertama yang ini kameranya untuk part yang bagian bawah dilepas. Kemudian part satunya lagi, nah ini berjalan ya.
ketika apa namanya bracket yang kedua ini dilepas gitu ya. Di sini juga ada animasi pergerakan dari ini apa namanya, pergerakan dari perubahan angle kameranya. Kita perhatikan lagi. Nah, ini pandangan awal ya, view kameranya setelah itu berubah nah, supaya ini beralih ke pandangan yang kedua ini. Nah, itu adalah fungsi dari capture kamera. Jadi kita bisa memposisikan kameranya ataupun juga membuat video pergerakan kamera ya, seakan-akan seperti itu dari proses transisi peralihan pergerakannya dari pandangan kanan ke pandangan sebelah kiri seperti itu. Cukup menarik ya. Jadi bisa nanti diatur ya. Sesuai ini pokoknya, sesuai dengan pengaturan kalian. Mau di zoom in, zoom out, terus juga posisinya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi sangat menarik sekali. Kemudian jika sudah di sini ada namanya create drawing view. Apa itu create drawing view? Jadi kita bisa membuat posisinya, semisal ini kan sudah ini ya. Saya arahkan storyboardnya ke bagian yang nah seperti ini. Kita save dulu, klik save dulu. Kemudian jika sudah di save, maka pandangan ini nanti seakan-akan tuh kayak pandangan apa namanya, benda yang sudah terassembly semua dengan benda yang kayak dipisah-pisah semua gitu ya. Tapi dalam satu view atau pandangan seperti ini misalkan gitu ya. Jadi bisa dilihatkan dalam drawing nanti. Kita create drawing view. Pilih yang standar ya, standar IDW, Inventor Drawing. Nah, kemudian di sini kita bisa memperlihatkan trailnya. Jadi yang bagian garis-garis ini nanti itu terlihat gitu ya, atau juga bisa dihilangkan gitu ya. Nah, jadi ini bisa memilih show trail atau tidak gitu ya. Kita show trail dulu. View-nya ini pilih view 8 atau view. Nah, view ini tuh didapatkan dari mana? Dari snapshot tadi. Jadi semisal kita ingin memperlihatkan yang ini, nah yang ini, maka kita harus snapshot view dulu. Klik. Nah, sehingga di sini muncul di view 9 ya. Kita save lagi. Supaya view 9 ini bisa kita panggil di drawing. Oh, mana tadi? Nah, ini ya, view 9. Nah, terlihat kan ya? Ini skalanya 1:1. Nah, terlihat kan ya? Terus juga sebentar saya edit juga apa namanya, edit sheetnya, ukuran kertasnya A4 aja biar lebih kecil. Oke. Kemudian ini posisinya saya gunakan portrait saja karena dia kan lurus ke atas ya. Nah, seperti ini. Oke, saya klik 2 kali, saya pilih pandangan yang berwarna ya. Nah, terlihat ya bahwasanya di sini trailnya atau garis bantu untuk proses dia bergerak, pelepasan ataupun penggabungan itu terlihat gitu ya. Dan kalau misalkan kita ingin apa namanya, menghilangkan, klik 2 kali sampai muncul garis bingkai putus-putus garisnya merah ini. Kemudian kita klik show trailnya ini dihilangkan, maka akan hilang. Nah, tapi lebih baik bisa ini ya, ditunjukkan show trailnya karena memang fokusnya untuk melihatkan ini nanti bagian ini kemana sih gitu ya, apa namanya, penggabungannya gitu ya. Dan harapannya ketika kalian nanti membuat trail itu jangan sampai tidak terlihat gitu ya, atau bahasanya itu tertutupi gitu ya. Kalau misalkan seperti kan ada bagian yang tertutupi ya, nah kayak gini. Nah, ini kan ada bagian trail yang tertutupi oleh part lain. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin tuh tidak. Bagaimana caranya? Berarti ini dikekananin, ini dikekiriin. Jadi nanti garisnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian yang terkait view-nya ini tadi, itu tergantung dari yang ada di sini ya, snapshot-nya. Mana? Nah, snapshot-nya di sini. Jadi view-nya ini itu nanti yang akan dipanggil di drawing-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memanggil view 3 gitu ya, itu kan belum di ini ya, belum di klik komponen ya, atau belum dipisah-pisah. Klik 2 kali. Maka nanti juga munculnya view-nya view ini, view 3. Untuk view-nya ini ternyata hanya bisa dipilih sekali saja di awal ya. Jadi kalau misalkan ingin memilih view lain dalam satu kertas ini berarti ya base lagi. Nah, di sini baru view 3 gitu ya. Seperti ini. Taruh di sini.
Karena setelah sudah memilih view gitu ya, dia tidak akan bisa dipilih lagi atau di ulang. Kecuali kita bisa saja sih di delete gitu ya, maksudnya misalkan nih ya, ini kita delete gitu ya. Habis itu kita panggil lagi bisa gitu ya, milih view berapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah terpilih gitu ya view-nya, maka dia tidak bisa dirubah lagi view-nya di sini. Nah, kayak sudah terkunci atau terlock gitu ya. Oke. Jadi sangat menarik juga. Kemudian itu fungsinya nanti untuk ini ya, assembly yang di drawing ini untuk tadi memperlihatkan proses dari pertama hasil jadinya, dan juga kedua adalah proses nanti untuk assembly-nya. Bagaimana sih proses assembly-nya, pemasangan ataupun pelepasannya. Nah, di drawing ini juga penting sekali dan sangat ini ya, dan juga nanti bisa dikasih ini juga masing-masing apa namanya itu, kalau di drawing ini balon ya, balon itu maksudnya mana balon? Nah ini part list dan juga balon gitu ya. Jadi nanti di balon dan juga di part list ini nanti akan muncul gitu ya, apa saja sih. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi nanti akan bisa diketahui juga dari balon-balonnya gitu ya. Kita auto balon aja. Untuk auto balon ini misalkan ada 1, 2, 3, 4 ini aja ya. Letakkannya di sini. Kita klik apply. Nah, kenapa ini hanya ada 2 yang muncul? Karena bisa jadi filenya ini tidak dalam satu folder gitu. Jadi saya berharap nanti ketika kalian menyimpan filenya ini, partnya ini ya, filenya itu dalam satu folder, sehingga nanti ketika dia dimunculkan seperti ini part listnya ataupun balonnya, dia bisa muncul semuanya gitu ya. Ini terjadi karena tidak dalam satu folder gitu. Oke. Jadi nanti bisa ditunjukkan tiap ininya ya, part-partnya ini apa aja sih yang sudah terbongkar gitu ya, atau terlepas dari hasil assembly-nya, dan item listnya di part listnya apa saja. Ini sudah kita pelajari ya di gambar teknik ya, di apa namanya video-video sebelumnya juga sudah ada terkait dengan bagaimana cara untuk drawing ini ya. Oke. Kembali lagi ke presentation. Kemudian ada video. Nah, video ini adalah proses ini, animasi pergerakan ininya ya. Apa namanya? Klik komponen tadi, pelepasan ataupun pemasangannya. Itu bisa kita dari klik video ini ya. Kemudian kita dari current storyboard gitu ya. Jadi maksudnya dari proses ini, storyboard di sini ya. Kita klik video. Nah, ini juga bisa memilih file formatnya AVI atau WMV ya, sesuai dengan yang disediakan oleh software ini, Inventor ini. Apakah mau all storyboard atau current storyboard gitu ya, current storyboard yang sekarang gitu ya, atau current storyboard ringnya. Kalau di sini kan ringnya detiknya kan dari 0 sampai berapa nih, 10 ya, kita anggap aja 10. Nah, karena kalau all storyboard misalkan ada sampai 200 detik, nanti semuanya akan juga dibuat videonya gitu ya. Jadi kita buat yang secukupnya yang sudah ada di storyboard aja, yaitu 10 detik aja. Nah, ini mau dibuat reverse atau tidak gitu ya. Maksudnya reverse itu gimana? Kalau yang tidak reverse seperti ini, maka dia kan proses pelepasannya. Tapi kalau reverse itu adalah proses penggabungannya. Jadi bisa dipilih gitu ya. Kita gunakan yang tidak reverse dulu ya. Sudah situ saya simpan di desktop dulu saja. Oke, saya klik ya. Oke, kita tunggu ya sampai selesai proses videonya dibuat. Ini juga memakan waktu juga ya, jadi harap bersabar. Nah, ini kan proses pelepasannya tadi. Jadi bisa kita lihat juga nanti. Nah, sudah selesai gitu ya. Atau juga proses apa namanya yang reverse-nya gitu. Jadi proses penggabungannya. Nah, ini pertama ini dulu dipasang. Kan betul kan ya? Ini dulu dipasang baru yang bagian bawahnya. Tidak mungkin yang dipasang ini dulu baru yang di atasnya, ini tidak bisa terjadi gitu ya. Jadi cukup aneh, makanya ini juga perlu diperhatikan ya nanti dalam proses pelepasan ataupun pemasangan step by stepnya. Jadi perlu diperkirakan, perlu diperhitungkan gitu ya, tidak asal menggeser saja. Oke, jadi seperti itu untuk pembuatan video. Dan di sini ada raster. Raster ini adalah membuat
image ya dalam file BMP, GIF, JPG, PNG ataupun juga TIFF. Jadi dari hasil snapshot tadi itu bisa di buat ke per dokumen, per file image gitu ya. Nah, jadi juga bisa diatur untuk resolusinya gitu ya, mau seberapa besar. Hampir sama kayak render, tapi di sini dia tidak ada proses untuk tidak ada proses untuk ketajaman dan kecerahannya gitu. Jadi seperti sesuai dengan yang tertampil di sini aja di snapshot view-nya ini ya. Oke, jadi juga bisa diatur ya, custom misalkan pixelnya atau untuk jarak dan area resolusinya gitu ya. Dari image-nya ini atau file yang sudah termuncul di dalam aplikasi ini gitu ya, software ini. File formatnya juga bisa dipilih mau JPEG atau PNG atau BMP gitu ya. Terus juga apakah mau transparan background atau tidak. Misalkan ada backgroundnya di sini warna putih ya, atau warna hitam. Kalau kita tidak menggunakan transparan maka tetap hitam, tapi kalau transparan bisa jadi backgroundnya dihilangkan seperti itu ya. Oke. Nah, demikian terkait tentang materi dari presentation ya. Jadi presentation ini sangat menarik ya untuk pelajari dan juga dicoba. Oleh karena itu perlu juga untuk memperkirakan dan memperhitungkan dari proses baik pelepasan maupun pemasangannya gitu ya saat menggunakan tweak komponen di presentation ini. Karena itu juga berhubungan dengan nantinya semisal kita berada di lapangan kerja sungguhan gitu ya untuk mengassembly ataupun juga memfabrikasi suatu produk, maka harus betul urut-urutannya, step by stepnya seperti itu ya. Jangan sampai ada bagian-bagian yang mungkin itu terbalik ataupun lupa gitu ya. Oh, harusnya ini dulu gitu ya. Tapi yang kita lakukan atau tweak komponen itu malah bagian yang lain. Jadi perlu diperhatikan setiap detail dari part dan juga proses penggabungannya. Oke, demikian video materi tentang presentation dari software Autodesk Inventor Profesional. Terima kasih banyak sudah melihat dan juga menyimak dari materi video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, atas kelemahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.